Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Balik lagi ke School Corner SMK Bakti Praja Slawi. Kali ini aku bawa Three Angels. Ada cewek-cewek cakep di sini nih. Dari sana, tengah, dan sini. Kita kenalan dulu dari yang paling. Monggo Bu, kenalan dulu. Oke. Halo semuanya, nama saya Ponita Nur Faiza. Saya mengajar di SMK Bakti Praja Slawi sebagai guru bahasa Indonesia dan termasuk guru muda. Monggo Bu, Afifah. Halo, perkenalkan nama saya Nur Afifah Febrianti. Saya salah satu alumni dari SMK Bakti Praja Slawi dan sekarang saya bekerja di SMK BP Slawi sebagai petugas perpustakaan. Halo, nama saya Faria Mati Sukma. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK BP Slawi. Tadi yang alumni Bu Mela, Bu Afifah, atau Bu Nita ya tadi ya? Kayaknya ada yang Tengah nih. Oh, Bu Afifah. Alumni. Bu Afifah dulu alumni sini. Ya. Jurusannya apa Bu Afifah? Akuntansi Akuntansi. Ya. Tahun berapa lulus? tahun 2018. 2018. Terus langsung daftar ke SMK Bakti Praja Ya. Slawi atau nyangkut dulu nih di perusahaan? Awal lulus langsung turun daftar ke sini, Iya. cuma belum dipanggil-panggil. Akhirnya nyoba ke salah satu PT Perusahaan Astra swasta Honda. ya. Terus perusahaan swasta mana tuh? Di Astra Honda Motor Slawi. Maksud saya kalau belum dipanggil nanti saya yang panggil. Oke? Oke. Motivasi aja. Motivasinya ya, dari guru-guru muda ini ngajar di SMK Bakti Praja apa? Kalau muda-muda seperti ini lulusan dari universitas dan masih muda, biasanya nih kalian tuh nyangkut dulu ke perusahaan swasta. Tapi ini kok langsung mau untuk mengajar sebagai guru muda di SMK Bakti Praja Slawi ya. Motivasinya apa kalau Bu Mela sendiri? Kalau saya motivasinya emang dari saya kecil, emang cita-cita saya menjadi seorang guru. Oke. Pengen jadi guru ya? Pengen jadi guru. Memang berarti backgroundnya untuk pendidikannya memang pendidikan guru. Oke. Dulu lulusan mana, mohon maaf? Di Universitas Negeri Semarang. Negeri Semarang, UNES ya? UNES. Oke, di UNES. Dan mengambil jurusannya Pendidikan bahasa Inggris. Berarti sekarang konsentrasinya ke bahasa Inggris. Kalau boleh tahu, sekarang jadwal ataupun jam pelajarannya sampai berapa? Untuk jumlahnya? Jumlah kalau sekarang 22 jam. Cukup padat ya. Oke. Selain mengajar, ada aktivitas lain mungkin? Kalau saya sih nggak ada sih. Paling karena di rumah harus merawat ponakan, jadi waktunya nggak bisa dibagi buat Berarti memang concernnya saat ini mengajar. Setelah mengajar, manage waktunya beberapa waktu untuk ke keluarga gitu ya Bu ya. Nah, kalau Bu Nita sendiri seperti apa? Motivasinya? Ataukah memang mencari jodoh? Ataukah memang suka seperti Bu Mela, memang suka mengajar, atau memang ingin saat kuliah dulu ilmunya disalurkan oleh untuk anak-anak seperti itu? Oke, kalau jawaban saya itu mencerdaskan anak bangsa itu terlalu baku ya. Mainstream jawabannya. ya? Iya, Oke. mainstream ya. Saya mau kasih jawaban lain. Apa tuh Bu? Awalnya itu saya nyangkut dulu sebelum di sini. Nyangkut maksudnya? Oh, nyangkut di perusahaan swasta? Bukan perusahaan swasta. Dulu saya pernah bekerja di bimbingan belajar. Jadi konsepnya sama, mengajar, belajar mengajar. Cuman kan kalau di sekolah sini kan formal, kalau bimbel kan non formal. Nah, sebenarnya saya masuk ke dunia pendidikan juga karena awalnya bukan keinginan saya, dan jurusan pendidikan itu yang direstui oleh orang tua saya. Nah, awalnya itu saya ingin masuk ke jurusan farmasi. Cuman kata orang tua, kalau perempuan itu cocoknya jadi guru. Oke, jadi saya coba menjalani kuliah sebagai guru, kuliah keguruan. Nah, ketika kuliah, saya sambil ngelesin dong, ngelesin juga lumayan kan buat tambahan uang jajan. Nah, mulai dari situ saya menyukai dunia belajar mengajar. Concern untuk mengajarnya di SMK Bakti Praja Slawi apa tuh? Kalau Bu Mela tadi bahasa Inggris nih, tapi kalau Bu Nita sendiri? Saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bukan bahasa Prancis ya, bukan ya? Bukan juga bahasa Arab. Oke. Berarti untuk jam pelajaran sendiri total ada berapa Ibu?
Ada lumayan banyak loh, ada 36 jam. Oh mantap, itu boleh bagi sama saya. Gini Bu. Nah, kalau tadi Bu Mela itu kan memanage waktunya sangat sangat mudah. Jadi dari sekolah dia manage waktu untuk keluarga Ibu ya. Nah, kalau Bu Konita sendiri agak kompleks nih. Setelah mengajar di sekolah SMK Bakti Praja Slawi, Ibu biasanya ataupun jadwalnya itu ngeles lagi ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Setelah ngeles, apakah bisa bermain atau kalau anak-anak muda kan biasanya main dulu nih. Nah Ibu ada nggak sih waktu untuk main itu? Hangout? Sebenarnya ada pasti. Saya menyisihkan waktu untuk hangout ya. Yeah. Biasanya ketika hari kerja di SMK kan saya mengajar setiap hari Senin sampai Jumat. Yeah. Nah, kegiatan ngelesin di luar pun setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu minggunya buat hangout. Seperti kemarin saya menyisihkan waktu buat jalan-jalan keluar kota, merefresh diri biar nggak utek ya istilahnya. Kalau Mbak Afifah sendiri setelah 5 hari ya berarti ya, Senin sampai dengan Jumat, Ibu Afifah tuh di SMA Bakti Praja konsentrasinya kemana dan ngapain aja? Kalau saya sih sebagai petugas perpustakaan ya otomatis melayani, mencatat peminjaman dan pengembalian buku Pak. Survive ya, yang penting ya. Pernah hilang nggak catatannya saat anak meminjam buku, datanya Ibu tidak tersave, itu pernah nggak Ibu lupa itu bukunya di mana gitu, pernah nggak kejadian seperti itu? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Iya. Gitu. Dan setelah ngajar itu biasanya sama seperti ibu-ibu yang di kanan kiri nggak? Kayak ada kegiatan untuk mengajar lagi di bimbel atau Belum ada. Oke. Iya. Oke. Saya akan langsung ke pertanyaan ketiga. Berhubung saya orangnya pelupa, jadi saya pakai gadget teman-teman ya. Oke. Pertanyaan ketiga ini cukup asik. Pertanyaannya adalah berapa nomor sepatu ibu-ibu? Bukan. Maksud saya, mengapa ibu-ibu muda sekalian memilih melamar pekerjaan di SMK Bakti Praja Slawi? Kenapa? Dimulai dari Ibu Afifah dulu monggo. Kalau saya dari awal memang cita-cita saya ada dua. Ya. Pilihannya kalau nggak dokter, guru Pak. Berarti sekarang belum jadi dokter, Belum. Belum Guru jadi guru. juga belum. tapi concern salah satunya insya Allah saya pasti yakin berhasil. Concernnya kemana? Mau concern ke dokter atau mau concern ke guru? Guru. Guru. Ya. Gurunya mau concern ke bidang studi apa? Saya juga lulus dari sini, kuliah di salah satu Bakti Praja yaitu namanya Politeknik Baja 3. Kenapa nggak salah dua? Kenapa nggak salah dua? Harus salah satu. Ya iya Oke, Pak. gini Bu. Nah, ngomong-ngomong, saya boleh lanjut ke Bu Nita ya? Bu? Ya, monggo. Oke. Kalau Bu Nita sendiri, kenapa memilih SMK Bakti Praja Slawi untuk Ibu bekerja dan mengabdi? Oke. SMK Bakti Praja Slawi termasuk sekolah swasta unggulan yang dipilih oleh beberapa tetangga di daerah saya. Misalnya ada anak nih kelas 3 mau lanjut kemana? SMK BP Slawi aja, dekat rumah kok. Kemudian jurusannya juga banyak, ada teknik kendaraan ringan, Ya. AKL juga ada, Yes. kemudian ada TBSM, kemudian ada apa lagi? Ada tambahan selain itu TKJ, terus ada apa lagi Bu Mela? TP. Nah, TP itu teknik pemasinan. Oke. Itu. Saya kira tuh SMK Bakti Praja ataupun SMK banyak dong cowok-cowoknya, dan mindset saya pasti concern jurusannya hanya satu, dan ternyata ada banyak ya, lebih dari satu ya, Iya. bahkan 4 ya mungkin ya, 4 ada Kurang lebih ada 6. 6 ya. Mm-mm. Oke. Bu, ngomong-ngomong tadi kan bilang tuh SMK Bakti Praja dipilih karena memang konsentrasi di situ yang kosong adalah bahasa Indonesia ya. Oke. Menurut Ibu sendiri, saya bertanya ke Ibu, bahasa Indonesia sudah bener nggak? Bahasa Indonesia saya. Saya sendiri. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu ada namanya istilah campur kode gitu. Oh, Jadi gitu, ya. bahasa Indonesia Bapak bener enggak,
salah juga enggak. Jadi ya kita anggap sedengan aja. Oke, karena saya ngobrol dengan guru-guru muda, sehingga biar bisa ditelaah dengan baik. Nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Dan tadi Ibu juga bilang, poin kedua, bahwa memilih karena tempatnya dekat serta banyak dipilih oleh masyarakat, warga, coverage tempat Ibu. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, rumahnya di mana, Ibu? Rumahnya di Bogares Kidul. Nanti saya WhatsApp ya, Bu. Oh, Kalau bisa. Ibu Mela sendiri, Kalau saya motivasinya apa? Kalau motivasi sebenarnya saya tuh daftar di sini itu karena memang lagi mencari sekolah yang baru. Lagi mencari sekolah yang baru. Iya. Berarti sebelumnya sudah pernah mengajar? Sudah pernah. Sebelumnya ngajar di mana, Ibu? Sebelumnya saya mengajar di SMK Telekomunikasi di Warung. Oh, Telkom? Bukan, Telekomunikasi. Telekomunikasi. Oke, oke. Itu yayasannya salah satu yayasan. Ya. Nah terus lagi nyari-nyari SMK BP Slawi itu termasuk salah satu list di apa saya. List yang harus di-apply ya? di-apply. Terus pas itu kebetulan banget rupanya di sini ada lowongan, tapi saya nggak tahu rupanya ada lowongan. Terus tiba-tiba saya disuruh revisi lagi, terus habis itu besoknya suruh kesini lagi. Oh, setelah direvisi, tapi udah dibaca dong berarti ya? Iya. Dan kemungkinan tertarik dengan profilnya Bu Mela, sehingga Ibu Mela dipanggil untuk mengisi kekosongan di sini ya, Bu ya? Iya. Berarti kalau Ibu Mela sendiri sudah jadi guru berapa lama? Kalau dari SMK sebelumnya, Ya, kalau sebelumnya saya 6 bulan, 6 bulan. Kalau di SMK Bakti Praja Slawi sendiri, mau 1 tahun. mau 1 tahun. Betah? Betah. Suka? Suka. Saya juga suka itu. Jadi gini Bu, pertanyaan selanjutnya. Ibu kan masih muda-muda nih ya. Ngomong-ngomong, umurnya berapa sih dari Bu Mela? Kalau saya ini Oktober mau 24. Oktober ini ya? Oh ini Oktober ya? Mau 24 ya? 24. Udah banget ya. Kalau Bu Afifah? Kalau saya 22 tahun. 22 tahun beneran Bu? Iya, benar. Oh. Kalau Bu Nita sendiri? Kalau saya tidak mau menyebutnya paling tua. Saya mau menyebutnya paling dewasa di antara kedua muda-muda ini. 25. Berarti sama, kita seumuran tadi. Oh, seumuran. Iya, Oke. seumuran. Lebih Kelihatannya berapa? lebih tua kok, Bapak. Iya sih. Cuman kita harus menyembunyikan sesuatu Oke. agar terlihat lebih wow gitu. Iya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang ibu-ibu tahu tentang sekolah SMK Bakti Praja Slawi ini? Kan harus tahu kan, kenapa ibu mendaftar di sini? Berarti ibu ada yang ibu ketahui ikoniknya ini tuh apa gitu loh. Silahkan dari Ibu Afifah. Ikoniknya SMK Bakti Praja Slawi, kenapa ibu bisa apply ataupun mendaftar di sini begitu? Saya mendaftar di sini juga arahan dari salah satu wali kelas saya, Pak. Oke. Namanya Bu Nirina. Oke. Terus di sini selain itu guru-gurunya juga ramah-tamah terhadap siswa, selalu mensupport siswanya kayak gitu, Pak. Oke. Kalau dari Bu Dita sendiri? Oke, saya sudah bilang di awal ya, kalau SMK Bakti Praja Slawi salah satu jadi pilihan masyarakat untuk anak-anaknya mensekolahkan di sini, sekolah di sini. Nah, kemudian SMK Bakti Praja Slawi juga sekolah swasta yang udah cukup lama berdiri. Udah cukup lama? Iya, sudah cukup lama. Tanggal 1 Oktober kemarin baru ulang tahun yang ke-43 tahun. Saya kira baru kemarin ya, Iya, ternyata udah cukup lama ya. 43 tahun bukan waktu yang singkat menurut saya. Ya. Sampai dengan eksis di 2022 ya, begitu ya. Yes. Oke. Lanjutin Bu. Dan di sini juga keahliannya ada banyak, ada 6. Kemudian sekolahnya luas. Dan poin yang menjadi pilihan saya yang terakhir adalah karena dekat dengan rumah. Oke. Bu Mela masih mikir ya? Kalau Bu Mela sendiri silakan. Saya jujur nggak jauh beda sih. Yang pertama dibanding sekolah lain di sini muridnya juga sudah sangat banyak. Ya. Lumayan banyak sih, pada 500 dari 500 siswa itu udah termasuk banyak. Lalu fasilitas di sini juga udah lumayan lengkap, labnya sudah ada semua. Ya.
Pertanyaan yang selanjutnya. Jangan nunggu. Tadi sih aku ngomong terakhir, tapi ternyata di pikiran kok ada lagi gitu loh. Karena asik. Oke. Di level berapa ibu-ibu sekalian suka mengajar? Maksud level adalah di SD, di SMP, di SMA. Itu kalian suka mengajar di level yang mana atau yang berapa? Mulai dari Bu Nita dulu. Oke, kalau saya semua level ya, karena kan tadi saya sudah bilang di awal saya ngelesin di luar jam sekolah. Yang saya lesin itu ada anak SD, ada anak SMP lagi SMP ya Pak. Grogi ya? Aduh, iya saya grogi lihat Pak Rio terus nih jadi grogi. Ada anak SD, SMP, dan saya di SMK. Nah, jadi saya menyukai semuanya, dan semuanya itu memiliki kesulitan dan kesenangan yang berbeda-beda gitu kan. Dan ada yang membuat saya tertawa, ada juga yang membuat saya agak jengkel kalau bahasanya gitu. Oke, kalau Ibu Afifah sendiri? Kalau saya sih karena belum mengajar jadi agak susah Pak untuk menentukan. Jadi kalau dari Ibu sendiri mungkin special case maksud saya untuk yang di perpustakaan, Ibu biasanya kan di SMP ada perpustakaan ya? Ada SMP? dong. SD? Ada Oke, juga. di SD, SMP, SMK itu pernah nggak untuk menjaga perpustakaan dengan grade-grade yang saya sebutkan tadi? Atau baru di SMK? Baru. Oh, baru di SMK. Oke, berarti saya pindah langsung ke itu ya. Kalau Ibu Mela sendiri? Kalau untuk milih grade itu semua grade bisa, menurut saya suka semua. Aduh, Jadi coba. aduh, apa tadi? Grade-nya, Ibu paling suka ataupun paling nyaman di grade yang mana untuk mengajar? SD, SMP, ataupun SMK, SMA? Kalau untuk yang suka ya sebenarnya saya lebih prefer untuk SMP. Lebih prefernya malah untuk SMP, tapi sudah pernah belum? Sudah pernah. PPL dulu, PPL. Tapi ngajar ya Bu ya? Ngajar. Di mana Bu? Di SMP lupa deh. Pokoknya di Semarang. Oh di Semarang, berarti jauh dari tempat rumah Ibu ya? Ya tapi dekat Oh waktu kampus. kuliah, oke. Gimana Bu perasaannya, enak nggak? Dibandingkan dengan sekarang? Karena mungkin kalau SMK gimana ya, sudah paham apa. Kalau SMP itu levelnya tuh nakal enggak, masih Nakal enggak, nurut enggak, nakal enggak, nurut enggak, sedengan. apa sih Pak? SMP itu Lumayan kalau SMP itu belum dewasa. nakalian. Ya. Mungkin kalau SMP itu belum dewasa kali ya Bu ya, sehingga masih ada rasa manja-manjanya gitu sama guru, sehingga lebih guru dan muridnya itu agak lebih dekat banget ya. Tapi kalau SMK ini guru dengan murid kayak ibu-ibu kan masih muda nih, bisa jadi teman, bisa jadi rekan ngobrol, bisa jadi rekan curhat mungkin seperti itu. Oke. Boleh nggak sih saya tanya lagi Bu? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari Ibu Mela, Pak Faria Mela, Ti Sukma, terus dari Bu Afifah juga, dari Bu Konita. Terima kasih banyak. Mungkin lain kali saya bakal sambung. Dan terima kasih untuk netizen ataupun SMK Bakti Praja Slawi yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.